Malam minggu kita bahasnya ini panas sekali pemirsa. Iya masih panas karena saat ini pun publik terbelah untuk melihat apa yang dilontarkan oleh akademisi yang memang sering berkata dengan cara frontal, tegas dan juga lugas Roky Gerung pemirsa yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Sebenarnya Roky sudah meminta maaf, Presiden Jokowi pun juga mengatakan tidak akan membawa ini ke ranah hukum, tapi tampaknya belum selesai. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di studio TV One. Politisi PKS Bang Egy Sujana sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi Ria Latifa juga di sini merupakan politisi PDIP. Selamat malam, assalamualaikum. Malam, waalaikumsalam. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan mantan kabar eskrim kita, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Pak Ito, mungkin saya ingin ke Mbak Dwi Ria Latifa terlebih dahulu. Kita tidak usah terlalu dalam membahas mengenai pasal apa yang dilaporkan dan lain-lain. Saya ingin bertanya, kenapa PDIP secara resmi melaporkan Roky Gerung sementara Presiden Jokowi sendiri tidak masalah? Kenapa, Mbak? Sebetulnya bukan hanya PDI Perjuangan mungkin ya, yang mungkin dilihat sini Badan Bantuan Hukum ya, yang melaporkan, tapi juga relawan-relawan Pak Jokowi juga kita lihat kan melaporkan. Tapi kemudian selain itu pro kontra di masyarakat ini juga semakin membuat kegaduhan yang menurut saya juga harus kita lihat sebagai fenomena gara-gara Bang Roky Gerung ini yang menurut saya sudah kebablasan mengatakan Pak Jokowi sebagai bajingan tolol gitu ya. Jadi menurut saya ya kalau ini dibiarkan ke depan, saya pikir kita ini juga akhirnya akan semakin memberikan ruang atau membiarkan masyarakat Indonesia atau anak-anak kita menganggap biasa saja kalau mau bilang seseorang itu bajingan tolol atau mau bilang seseorang itu dengan makian-makian sumpah serapah yang kasar dan tidak beradab ya. Jadi saya pikir perlu juga diuji saat ini apakah kata-kata yang seperti itu bahkan ketika diucapkan kepada seorang Pak Jokowi yang saat ini adalah Presiden Republik Indonesia, menurut saya perlu juga lah kita lihat sejauh mana proses hukum dari dari kalimat-kalimat yang menurut saya Bang Roky Gerung saat ini ya mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya udah ke arah barbar ya. Oke, barbar kalau kata Mbak Dwi Ria Latifa di sini. Bang Egy, boleh dulu tambahkan karena Abang juga dulu pernah tersangkut kasus yang sama penghinaan presiden. Yeah. Tapi memang niatan dari Mbak Dwi Ria Latifa adalah supaya tidak jadi contoh cara mengkritik seperti ini. Setuju tidak? Ya tergantung, kalau kita melihat sudut pandang yang dalam perspektif demokrasi ya biasa-biasa aja. Karena di luar negeri khususnya Amerika kan fuck you aja kasar sekali tuh, tapi biasa-biasa saja. Ya enggak masalah. Lihat aja Donald Trump berapa kali di fuck you kan ya, dan banyak pihak. Jadi sudut pandang itu kalau kita mengklaim negara demokrasi ya biasa-biasa saja. Kemudian dalam konteks mengklaim sebagai negara hukum itu lebih nggak kena lagi karena harus mampu memisahkan institusi dan personal dalam konteks kelembagaan presiden. Ya, kalau tadi dibilang sudah tidak bisa ditoleransi, harus dimengerti kata toleransi itu lanjutan atau sebelumnya itu harus ada sistematikanya. Sebelum sistematika itu harus ada objektivitas. Nah dari pendekatan objektivitas ini, apa yang disampaikan Roky itu bentuknya kritik. Dia tidak menghina. Karena kaitannya jabatan presiden, bukan presidennya sebagai orangnya. Tapi jabatannya. Dan itu kata benda, dia nggak punya perasaan istilahnya. Oleh karena itu tidak bisa dibilang barbar ya. Karena pendekatannya Roky kan orang intelek, ngerti dan nggak mungkin. Jadi oleh karena itu dalam perspektif hukum dan demokrasi biasa-biasa saja. Baik. Nah yang paling mendasar dulu waktu saya dan yang menarik sekarang harus dikaji ini loh. Kenapa kok ada pasal lagi penghinaan presiden gitu loh. Pada waktu 2006 saya yang cabut itu atas judicial review di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu ketua MK-nya Pak Jimli Asidiki ya. Dan sangat kooperatif.
Dan orang-orang yang saya tampilkan untuk menjelaskan posisi sebenarnya itu ada Bang Hariman Siregar, ya, tokoh legendaris kita. Ada Sri Bintang Pamungkas. Ada yang udah almarhum Profesor Setapi. Nah, ingin saya tekankan bahwa nggak ada lagi pasal penghinaan presiden. Jadi jangan dibahas ke situ. Oke, boleh tambahkan Mbak Iya, Ria? kalau saya dengan Bang Egy ya saya hargailah. Ini abang saya juga, ini teman diskusi yang menarik ya. Tapi perlu dia juga Bang Egy. Kalau mau mengatakan dirinya intelektual, mau mengatakan dirinya sebagai akademisi, bahkan seorang dosen yang harusnya mendidik, ya. Kemudian mau mengatakan dirinya sebagai seorang yang ingin dihormati. Saya sempat baca itu di media. Tolong hargai dan hormati pendapat saya. Tempatkan dulu dia menghormati dan menghargai orang lain dengan kata-kata dan kalimat yang mengkritisi, tapi dengan beradab, gitu loh. Dengan baik, dengan melihat azas kepatutan, azas kepantasan. Kita ini negara yang penuh dengan norma hukum, ada norma sosial, norma adat ketimuran, segala hal yang paling tidak saya yakin sebetulnya Bang Rocky paham itu. Tapi ketika dia ingin menyampaikan kritik pada orang yang mungkin dalam pikirannya saja sudah sangat dia benci, akhirnya yang keluar sumpah serapah yang menurut saya tidak lihat lagi Bang Rocky seperti Bang Rocky yang saya kenal 25 atau 30 tahun yang lalu. Saya sendiri semakin lama semakin kaget saya dengan sumpah serapah yang disampaikan Bang Rocky Gerung. Agak kecewa saya. Makanya tadi mungkin ya maaf juga Bang Rocky kalau sampai saya jadi agak-agak sedikit mungkin ya menganggap bahwa apa yang Bang Rocky lakukan saat ini saya pikir perlu juga untuk direnungkan apakah cara mengkritik itu adalah cara mengkritik yang paling benar dan paling hebat menurut versi Bang Rocky saat ini. Bang Egy boleh ditambahkan sedikit? Ya, sudut pandang itu berkali-kali saya ingatkan itu. Maka dalam pengertian perspektif, kalau kritik itu objektif. Objektif itu artinya apa? Tidak memihak terhadap objek aja yang kita bahas itu apa gitu loh. Misalnya disebut bajingan, disebut tolol, disebut pengecut. Lalu dilihat kepada satu substansinya. Kenapa itu sampai keluar? Karena ada perilaku yang dianggap jual negara. Ini substansinya jangan dilupakan. Lompatannya itu. Yang kedua, yang harus diukur adalah akurasi. Akurasi dari ucapan Rocky itu secara objektif tadi, akurasi yang dimaksud adalah siapa korban. Nah, kalau korban yang dimaksud di sini adalah Presiden Jokowi, Presiden Jokowinya aja saya lihat happy aja tuh. Dianggap kecil urusannya. Kecil. Gua kerja aja. Nah, itu saya kira bagus sikap seperti itu. Ya, kenapa tapi turunannya kok nggak bagus gitu loh. Baik, Bang, tahan dulu Bang. Yang harus dilihat. Baik, sekarang saya akan tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, objeknya adalah Presiden Joko Widodo, ini kepala negara kita, kepala pemerintahan kita. Tapi laporan ditujukan kepada beliau meskipun Pak Presiden Jokowi tidak melapor, ini kan banyak macam-macam pasalnya. Ada sara, ada penghinaan, ada ujaran kebencian, penyebaran berita bohong. Ini polisi akan melihat yang mana nanti akan ditangani. Bagaimana? Boleh masukannya Pak Ito? Ya, baik Mbak Caca. Saya kira demikian. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, itu kan disebutkan bahwa Polri menegakkan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ya, Kamtibmas. Kita melihat daripada isu berkembang ini masuk dalam dua ranah hukum dan ranah sosial. Ya. Nah, ranah hukumnya ini tentunya ada proses dan aturan dalam penanganan satu perkara yang harus dipatuhi oleh penyidik ya untuk terjadinya tindak pidana tertentu. Kalau kita melihat apa yang terjadi, memang untuk kasus penghinaan untuk saat ini ada banyak kendala ya, karena orang harus melapor dan lain sebagainya, dan kemudian juga sekarang kan ada laporan dari 13 relawan, kemudian juga ada 2 pengaduan masyarakat yang tentunya saat ini kan ada hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat menurut ukuran masyarakat yang menurut saya. Nah, tentunya di sini penyidik sudah melakukan diskusi dengan pakar ya pidana, menyatakan bahwa saat ini mungkin yang akan masuk adalah pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Dalam 14 disebutkan adalah barang siapa menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setingginya 10 tahun ya. Kemudian di pasal 15 juga kalau menyiarkan kabar yang tidak pasti ya atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar tersebut akan menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, pasal 14 dan pasal 15 ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yang mungkin saat ini sedang menjadi satu kajian daripada para penyelidik ya. Setelah itu kalau memang memenuhi unsur tentu akan ditingkatkan ke penyidikan. Dan tentunya kita ingat bahwa ada namanya restoratif justice. Kalau memang nanti satu saat ada satu kesepakatan bahwa ini tidak teruskan, nah tentunya pihak penyidik juga harus menghormati kesepakatan ataupun azas ini. Saya kira demikian, Mbak Baik, Caca. ditahan dulu Pak Ito, Bang Egy ditahan dulu karena nanti saya akan minta pendapat dulu mungkin di zamannya Bang Egy Sujana tidak ada restoratif justice. Sekarang kan ada. Apakah PDIP nanti tidak mau restoratif tetap tegak lurus melaporkan? Bagaimana ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.